Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jelita Maria Gresinaga sebagai Ketua Kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal kami yang berjudul Analisis Perilaku Menyimpang Seksual dalam Nilai-Nilai Pancasila. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Amalia, yang kedua ada Amirul, yang ketiga ada Dita, dan terakhir ada Jenny. Bagian yang pertama, yaitu pendahuluan atau latar belakang, akan dijelaskan oleh Jenny. Perkenalkan, nama saya Jenny Abdiasari dengan NIM 2410413021. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu perilaku seksual menyimpang. Perilaku seksual menyimpang adalah suatu kejadian atau fenomena kompleks yang telah lama terjadi dan menarik bagi perhatian berbagai kalangan, seperti psikologi, hukum, dan lain-lain. Dan tidak sedikit yang seringkali menyangkut dengan kesehatan dan mental. Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran. Masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama. Sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja. Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang yang mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT. LGBT yang mulai berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya mengindikasikan bahwa mereka telah terdukung oleh makrosistem yang memuluskan jalannya dan membuat turunnya nilai-nilai Pancasila. Penelitian mengenai penyimpangan seksual dalam konteks nilai-nilai Pancasila masih terbilang terbatas, meskipun masalah ini makin sering terjadi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali bagaimana setiap sila dalam Pancasila bisa menjadikan pedoman dan dalam menilai dan menangani penyimpangan seksual dalam masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang saya lakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama yaitu bagaimana bentuk perilaku menyimpang seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang seksual. Yang ketiga, apa saja dampak jangka pendek dan jangka panjang dari perilaku menyimpang seksual. Kemudian tujuan penelitian itu yang pertama menganalisis bentuk-bentuk perilaku menyimpang seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang seksual pada kelompok tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi dampak jangka pendek dan jangka panjang perilaku menyimpang seksual terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Penelitian mengenai penyimpangan seksual dalam konteks nilai-nilai Pancasila masih terbilang terbatas, meskipun masalah ini sering terjadi. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai moral dan sosial yang sangat penting. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali bagaimana setiap sila yang dalam Pancasila bisa dijadikan pedoman dalam menilai dan menangani penyimpangan seksual dalam masyarakat Indonesia. Globalisasi telah membawa nilai-nilai yang berbeda dalam hal seksualitas, yang kadang bertentangan dengan norma dan etika yang tercermin dalam Pancasila. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak globalisasi terhadap perubahan pandangan masyarakat Indonesia mengenai seksualitas, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila berperan dalam membatasi atau menanggapi penyimpangan seksual dalam konteks modern ini. Persamaan dan perbedaannya yaitu kedua topik berhubungan dengan nilai moral. Dalam penelitian ini sama-sama menekankan Pancasila dasar negara dan menyarankan adanya penghargaan tentang keberagaman. Perbedaan Pancasila meningkatkan pada nilai sosial dan moral, sementara penyimpangan seksual seringkali dianalisis
dari pandangan medis atau psikologis. Perbedaan Pancasila mencakup prinsip ketuhanan yang Maha Esa yang sejalan dengan pengajaran agama dan seksual penyimpangan berbeda menurut agama dan pandangan teori-teori. Baru selanjutnya ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Anandita. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Dwi Anandita Safira dengan NIM 2410611105. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Balaka 2022, penelitian kuantitatif dapat dikatakan sebagai metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berdasarkan sampel orang-orang yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Survei ini dilakukan secara online melalui link Jiriform yang memberikan pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk dijawab. Analisis data dilakukan pada penelitian ini setelah data dari seluruh responden dan seluruh data terkumpul. Menurut Sugiono, kegiatan dalam analisis data ialah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyanyikan data tiap variabel yang diteliti. Metode ini dipilih untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang perilaku menyimpang sosial dalam nilai-nilai Pancasila. Sumber data penelitian ini berasal dari jurnal dan artikel yang mengandung topik atau pembahasan tentang kasus perilaku menyimpang seksual. Data diambil dari unggahan atau tangkapan yang teridentifikasi tentang perilaku penyimpangan seksual. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya ada hasil dan data. Pada Amalia dipersilakan. Data yang kami teliti melalui kuesioner diperoleh hasil bahwa dari 25 responden mengetahui tentang perilaku menyimpang seksual. Terdapat beragam bentuk dari penyimpangan seksual yang sering dijumpai, yaitu meliputi pedofilia atau ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur, nekrofilia, ketertarikan seksual terhadap mayat, zoofilia atau ketertarikan seksual terhadap hewan, eksibisionisme, perilaku memperlihatkan diri secara seksual terhadap orang lain yang tidak menginginkannya, voyeurisme, mengintip orang lain dalam situasi intim tanpa izin mereka, mesokisme, kepuasan terhadap seksual dengan menerima penderitaan verbal atau nonverbal, dan sadisme, yaitu kepuasan karena menyakiti orang lain secara seksual. Meskipun penyimpangan seksual memiliki beragam jenisnya, namun kesadaran masyarakat yang sangat rendah terkait wawasan akan hal tersebut membuat beberapa perilaku yang sebenarnya merupakan penyimpangan seksual mulai dinormalisasikan. Dewasa ini, istilah penyimpangan seksual sendiri lebih umum dikenal dengan sebutan LGBT di masyarakat. Istilah ini ditunjukkan kepada individu yang memiliki orientasi seksual yang tidak normal menurut masyarakat dan budaya setempat. LGBT sendiri adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dari 25 responden, semuanya menjawab ya, perilaku tersebut mengurangi nilai-nilai Pancasila. Dan menurut para ahli, karena perilaku seksual menyimpang ini sudah jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, yang mana Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Untuk meminimalisir adanya fenomena perilaku seksual menyimpang ini, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang guna menyikapi kondisi-kondisi hadirnya perilaku seksual menyimpang sebagai penyakit bagi masyarakat Indonesia, menurut Santoso ND. Menurut Sutherland, dalam Yayuk Kalsum 2016 menyatakan bahwa penyimpangan merupakan resiko dari adanya suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, utamanya lewat budaya masyarakat atau pengaruh teman sebaya yang menyimpang. Lalu kami mendapatkan lagi dari 25 responden, 84% menjawab tidak menerima
jika temannya merupakan pelaku menyimpang seksual dan 16% menerima jika temannya merupakan pelaku seksual menyimpang. Dan hukuman bagi para pelaku LGBT berupa sanksi sosial atau diasingkan dari kalangan masyarakat. Kami menemukan lagi dari 25 responden, 80% menjawab memberi nasihat dengan baik, 12% menjawab melaporkan saja, dan 8% membiarkan saja. Nah, perilaku penyimpangan seksual merupakan perilaku yang melanggar norma dan moral, sehingga hal ini akan sangat berkaitan dengan karakter seseorang. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, bahwasannya pendidikan karakter mampu secara signifikan menjadi tameng dan mengatasi perilaku penyimpangan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh Khalisotin dan Fitriah dengan adanya pendidikan karakter yang berlandasan nilai-nilai syariat agama pada generasi milenial efektif dapat mencegah perilaku LGBT. Pendidikan karakter dengan konsep tazkiyah dapat menanggulangi propaganda LGBT, di mana dengan semakin maraknya terkait dengan LGBT saat ini, maka pendidikan karakter yang merupakan representasi dari akidah akhlak akan mampu menjadi solusi dalam mencegah adanya perilaku LGBT. Dengan penanaman pendidikan karakter lewat syariat dan nilai-nilai Al-Quran dapat menjadi bekal bagi anak dalam mencegah perilaku penyimpangan seksual. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya penanaman pendidikan karakter pada generasi muda sejak dini, secara signifikan mampu menjadi solusi dalam mencegah semakin maraknya kasus penyimpangan seksual saat ini. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, karena saat ini yang menjadi tantangan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan penyimpangan seksual. Semakin denormalisasikannya penyimpangan seksual dan juga maraknya gerakan dari mereka yang menyimpang untuk semakin gencar menyuarakan hal tersebut. Lalu, kami menerima lagi jawaban dari 25 responden. 48% sangat setuju, 20% setuju, 20% tidak setuju, dan 12% kurang setuju. LGBT dapat dinyatakan gangguan mental yang mencakup dengan penurunan fungsi mental dan berpengaruh pada perilaku yang tidak sesuai dengan yang sewajarnya. Menurut Surjono Sukanto, perilaku menyimpang disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat itu bergolak menjadi penyakit. Dapat disebutkan bahwa struktur sosial yang terganggu itu menjadi fungsinya. Gangguan mental ini mencakup dengan penurunan fungsi mental dan berpengaruh pada perilaku yang tidak sesuai dengan yang sewajarnya. Menurut Sari dan Nurdini, 2022. Menurut Shatterland dalam Yuyuk Kalsun 2016 menyatakan bahwa penyimpangan merupakan resiko dari adanya suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, utamanya lewat budaya masyarakat atau pengaruh teman sebaya yang menyimpang. Baik, demikian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amalia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Perilaku menyimpang seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dapat mencakup tindakan seperti penyalahgunaan seksual, perzinahan, dan perilaku homoseksual yang tidak dapat diterima secara sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain yang pertama,
dapat dipengaruhi melalui gangguan psikologis seperti trauma, pengalaman masa lalu, dan masalah-masalah lainnya. Yang kedua, dipengaruhi melalui lingkungan, seperti keluarga, teman, yang dapat menimbulkan contoh yang buruk. Yang ketiga, dapat dipengaruhi melalui pendidikan yang kurang baik itu melalui orang tua maupun guru yang mengajari mereka. Baru yang terakhir adalah melalui media sosial yang dapat secara cepat menyebarluaskan hal-hal yang tidak pantas dan dapat mempengaruhi isi pikiran orang lain. Dampak yang terjadi dari perilaku LGBT ini adalah jika dilihat dalam jangka pendek dalam keluarga, yaitu dapat menimbulkan ketegangan, konflik, dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan sesuatu yang buruk. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan seperti keretakan dalam keluarga. Begitu juga dampak-dampak buruk bagi anak-anak yang dapat mempengaruhi kepercayaan mereka. Dampak ini juga berlaku kepada masyarakat sekitar. Jika dilihat dari jangka pendeknya merupakan kasus kekerasan, maka akan menimbulkan dampak jangka panjang, yaitu merubah norma sosial dan dampak negatif juga kepada lingkungan masyarakat. Peneliti menemukan bahwa bentuk perilaku menyimpang seksual yang paling umum di kalangan responden adalah perzinahan, penyalahgunaan seksual, dan perilaku seksual di luar norma sosial yang berlaku. Data menunjukkan bahwa 48% bahwa mahasiswa sangat setuju jika perilaku menyimpang seksual dianggap adanya gangguan mental. Menurut Surjano Sukanto, perilaku menyimpang seksual tersebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu bergolak menjadi penyakit. Dapat disebut pula sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya. Gangguan mental ini mencakup dengan penurunan fungsi mental dan berpengaruh pada perilaku yang tidak sesuai dengan sewajarnya, menurut Sari dan Nurdini tahun 2022. Menurut Lutheran dalam Yayu Kalsium 2016 menyatakan bahwa penyimpangan merupakan resiko dari adanya suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-normal yang menyimpang, utamanya lewat budaya, masyarakat, atau pengaruh teman sebaya yang menyimpang. Lalu selanjutnya dilansir dari video channel YouTube @skwad Help yang dibawakan oleh seorang psikolog bernama Alexandra Gabriela Edelin, SPSI, MPSI, CHT, menyatakan bahwa seorang gay, lesbian, dan biseksual tidak tergolong mengalami gangguan mental. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya orientasi seksual dengan psikopatologi. Perilaku LGBT merupakan aspek yang normal dari perilaku seksual manusia. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa LGBT merupakan gangguan mental, namun penelitian menunjukkan bahwa orientasi seksual ini merupakan hal yang normal dalam perilaku kehidupan manusia. Maka, tidak ada klasifikasi yang menunjukkan bahwa homoseksualitas sebagai gangguan mental. Kami juga menemukan dari unggahan video channel YouTube @skwad Help yang dibawakan oleh seorang psikolog yang sama tentang apa yang harus dilakukan jika teman kita merupakan seorang LGBT. Yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama adalah tetap perlakukan mereka dengan normal. Kita harus tetap perlakukan mereka dengan normal, bukan memperlakukan mereka sebagai seseorang yang berbeda. Karena pada dasarnya mereka adalah manusia yang sama seperti kita. Maka perlakukanlah mereka seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Memang LGBT merasa sulit dan canggung dalam berinteraksi di lingkungan sosial. Maka dari itu, kita harus membantu mereka agar dapat diterima selayaknya teman-teman kita yang normal atau yang non-LGBT. Baru yang kedua adalah don't judge.
Jadilah orang yang menerima dan memahami mereka. Cukup dengan mendengarkan mereka dan tidak perlu berasumsi dan penilaian negatif terhadap mereka. Baru yang ketiga, tawarkan bantuan. Orang-orang LGBT pasti memiliki kecemasan, tekanan, dan kekhawatiran dari dalam diri. Seringkali hal inilah yang menghambat mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi, sebagai teman yang baik, janganlah ragu untuk menawarkan bantuan bagi mereka dengan tulus. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak masalah jika ingin berteman dengan seorang LGBT. Bagaimanapun, mereka juga tetap manusia dan kita harus memperlakukan mereka selayaknya manusia normal. Beralih dari pembahasan, selanjutnya ada penutupan yang terdiri dari simpulan dan saran. Yang pertama ada simpulan. Berdasarkan analisis data dan kajian ilmiah, analisis perilaku menyimpang seksual dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial melalui beberapa kasus yang menimbulkan pro dan kontra yang terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Di negara Indonesia sendiri pula, perilaku seksual menyimpang ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia. Mereka yang pro terhadap LGBT dapat berlindung pada pasal 28E ayat 2 yang berisi tentang hak asasi manusia yang memberikan hak kepada masyarakat untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, kebebasan tersebut mempunyai batasan yang harus dipenuhi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun beberapa cara supaya perilaku seksual menyimpang ini tidak terjadi pada remaja Indonesia, diantaranya adalah peran orang tua dan lingkungan terhadap tumbuh kembang anak serta edukasi yang diberikan sejak dini. Karena begitu banyak dampak negatif yang diakibatkan dari perilaku seksual menyimpang, baik dari aspek kehidupan beragama maupun kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya ada saran untuk penulis mengajak para pembaca agar dapat paham dengan pemaparan yang kami berikan, dengan tidak menormalisasikan perilaku seksual menyimpang dan juga tidak memusuhi mereka, tetapi memberikan arahan, nasihat, dan rangkulan untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena perilaku ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan bersosialisasi di negara kita ini. Lalu, ini merupakan luaran kami berupa poster. Baru selanjutnya ada kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Amalia. Kepada Amalia, dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan pesan dan kesan belajar bahasa Indonesia bersama Miss Romakio Kaisaniro. Kesan yang sangat baik yang kami dapatkan ketika menjalani proses belajar di kelas MKWK Bahasa Indonesia kelas 55. Begitu banyak pelajaran yang dapat kami ambil, terutama bagaimana penulisan dan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, nilai moral, pengembangan wawasan, serta pembelajaran dan berinteraksi, musyawarah kelompok, serta secara membuat jurnal yang baik. Kiranya ilmu yang telah diberikan kepada kami dapat kami pahami dan kami ingat sehingga dapat berguna di masa depan, terutama pada saat pembelajaran di dunia perkuliahan ini. Terima kasih untuk dosen Bahasa Indonesia, Miss Romakio Kaisaniro, yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen Bahasa Indonesia atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami. Kiranya ilmu-ilmu yang telah Ibu berikan kepada kami dapat berguna di masa depan. Dan juga saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman kelompok saya karena kerja keras kita, proyek ini dapat selesai dengan baik. Lalu di ending video ini akan ada video kami atau video luaran kami lainnya merupakan cuplikan atau screenshotan berita dari perilaku menyimpang seksual yaitu LGBT.
Terima kasih sudah menonton. Bye bye.